Ada seorang pemuda kerjanya jadi tukang panggul di pasar. Kalau dapat duit, uang tersebut misalnya dapat manggul hari itu dapat 40.000, yang 20.000, 30.000 dipakai buat makan dia besok hari, yang 10.000 ditabung. Terus begitu sepanjang tahun. Dia buka tabungannya hanya pada malam pertama Rabiul Awal. Dia bawa ke tukang masak. Dia bilang, yuk masakin ya untuk tanggal 12 Rabiul Awal. Saya kepengen ngasih makanan-makanan yang enak buat orang-orang. Oh iya siap, kayak tahun kemarin, iya. Tiap tahun dia kerjain gitu. Sampai pas pada tanggal 12 Rabiul Awal malam tuh, dia akan pulang cepat habis selesai sholat isya. Dia tidur lebih awal, jam 2 malam bangun, mandi, ramasan, sabunan, pakai baju baru, pakai minyak wangi, pakai semuanya yang sudah dia persiapkan. Habis itu dia baca maulid sendirian, sampai dibaca sholawat banyak-banyak, sampai kau udah jelang-jelang fajar. Dia tahu Nabi Muhammad lahir Qubail Fajrin, sesaat sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau udah setengah jam sebelum subuh atau 15 menit sebelum subuh, dia akan berdiri ucap salam kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Besok paginya bisa saya sholat subuh, dia bentang-bentang karpet, siap-siap. Gak lama tangganya, anak-anak tetangganya, temen-temennya yang biasa kuli manggul di pasar datang hari itu. Mereka baca maulid pas 12 Rabiul Awal. Habisnya itu makan-makan yang udah disiapin sama tukang masak. Besoknya dinampung lagi. Terus begitu sampai tahun depan. Umurnya belum tua, belum sempat nikah, meninggal dunia. Berapa hari sesudah dia meninggal, salah satu temennya kuli panggul juga di pasar mimpiin dia. Dalam kuburnya enak banget, dalam kuburnya kaya raya, mulia, bajunya bagus, semuanya cakep, indah, mukanya berseri-seri. Temennya nanya, pahala, gimana nih kabar kamu nih di kuburan? Wah, enak banget di kubur tuh ternyata. Alhamdulillah, gak nyesel saya mati. Enak ternyata dalam kubur, bahagia. Bimanil tadali, apa sebabnya kamu bisa dapat kemuliaan semacam ini dalam kuburan? Gak tahu saya. Loh kok bisa gak tahu? Saya cuman taunya waktu saya dikubur. Beberapa langkah sesudah 7 langkahan orang terakhir yang menguburkan saya, tiba-tiba pintu kebuka. Kubur nih kayak jadi panjang gitu. Saya lihat, saya dibangkitkan, saya lihat kubur saya nih ada cahaya gitu. Lorong panjang, di ujung lorong saya lihat seseorang datang. Saya pikir, wah ini dia nih malaikat Mungkar Nakir. Saya menggigil ketakutan. Saya ingat keterangan-keterangan guru-guru tentang malaikat Mungkar Nakir yang menyeramkan. Saya pun bersiap-siap untuk menghadapi malaikat tersebut. Tiba-tiba yang datang cuma satu orang. Tambah deket, kelihatan tambah cakep. Semua susah saya, semua takut saya hilang
dengan hanya sekedar memandang wajahnya. Begitu dekat saya bilang, ya Allah, tahu yang datang orang sepertimu, dari tadi ngapain saya ketakutan? Saya kirain Mungkar Nakir tuh nyeremin, ternyata secakep dirimu ini. Orang tersebut menjawab, lastu bimungkar wala nakir. Saya bukan malaikat mungkar ataupun malaikat nakir. Lah terus siapa yang datang ke kubur saya? Dia tersenyum seraya menjawab, saya yang selalu kamu rindukan seumur hidup kamu. Saya yang kamu menabung sepanjang tahun untuk bergembira atas hari kelahiran saya. Saya yang senantiasa kamu ucapkan sholawat dan salam dalam tiap hari-hari kamu, terutamanya pada malam 12 Rabiul Awal sesaat menjelang fajar. Nak, kamu sebagaimana umat saya yang lain punya banyak dosa juga. Tapi tenang aja, saya akan mendampingimu di sini untuk dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dia bilang, abis itu nggak ada yang susah, habis itu semuanya mudah, habis itu semuanya bahagia, habis itu semuanya penuh dengan sukacita.